Maka kami merekomendasikan penganggaran gaji dan tunjangan guru P3K bukan dari APBD murni tapi dari dana alokasi umum. Kita meminta ada kepres khusus yang menyatakan bahwa guru yang telah mengabdi sekian tahun bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes. Rekomendasi kami yang pertama adalah bahwa harus mencabut PP tentang pelarangan kepala daerah mengangkat guru honorer. Karena apa? Karena syarat TPG itu adalah memiliki SK dari kepala daerah. Jadi itu kami meminta dicabut PP itu. Menjawab pertanyaan, memang ada perpres yang menyatakan bahwa gaji guru P3K itu adalah dari APBD. Maka kami merekomendasikan penganggaran gaji dan tunjangan guru P3K bukan dari APBD murni tapi dari dana alokasi umum. Kemudian ini mohon nanti ininya masukannya wabil khusus kepada yang terhormat ketua kita, ketua Pansus, bahwa memang terkait dengan batas usia yang 35 itu memang titik masuknya kalau yang existing itu adalah di keputusan presiden. Apakah kita mengusulkan agar dimasukkan guru bersama dokter gigi, peneliti prekayasa, atau kita meminta ada kepres khusus yang menyatakan bahwa guru yang telah mengabdi sekian tahun bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes. Misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Kemudian menjawab pertanyaan lagi dari bapak-bapak tadi bahwa tenaga kependidikannya di mana? Nah, saya membaca-baca bisa masuk ke poin kelima Bapak Ibu, bahwa semua guru dan tenaga kependidikan honorer tetap dapat mengikuti seleksi. Guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain, dan GTK ya, guru dan tenaga kependidikan yang melewati passing grade tahun ini namun tidak mendapat formasi dapat menggunakan nilai hasil tes tahun ini di tahun selanjutnya. Jadi di tahap 2 dia tidak ikut tes lagi, tapi karena udah passing grade otomatis bisa diberikan formasi gitu. Kemudian ini terkait dengan pertemuan dengan kementerian, bahwa kami merekomendasikan mempercepat dan memastikan pengangkatan 173.730 ya, seperti itu. Guru honorer yang lulus formasi pada ujian pertama menjadi guru P3K. Ada yang mulai hari ini ya Kang ya, ininya pemberkasannya ya. Ya, gitu. Kemudian ada usulan tadi di belakang layar dari senator, Ibu Senator, memastikan penyelesaian pengangkatan guru honorer menjadi guru P3K tuntas pada 2023 sesuai komitmen pemerintah. Ya, jadi kita ingin bahwa 2023 persoalan guru honorer tas gitu. Gitu ya, amin. Kemudian ini yang teknis. Nah, mohon saran juga. Memang banyak yang bilang tanpa tes ya, tanpa tes, meskipun tadi cantolan regulasinya memang belum ada gitu. Saya kira itu, Kang. Makasih. Ya. Sekedar gambaran saja, tentu ini masih proses draft ya. Izin. Yang pertama adalah mengangkat langsung GTK honorer masa pengabdian 10 tahun atau lebih menjadi P3K tanpa tes. Memberikan afirmasi berbasis pengabdian karena banyak guru yang usianya belum 35 tahun atau lebih tetapi pengabdiannya sudah 10 tahun bahkan lebih. Memberikan kuota dan formasi sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Saya kira itu tambahannya dari yang sudah existing, nanti ini akan berproses di internal. Ada A, B, C yang tambahnya. Itu nanti masih memungkinkan kita rubah karena kita akan ada rapat internal. Ya. Saya kira ada poin-poin termasuk blueprint perlu dibuat supaya permasalahan guru ini secara komprehensif terselesaikan. Kita ada tidaknya. Terima kasih Pak. Ibu dan Bapak, ada 3 rekomendasi tambahan yang dari jumlah tadi sebanyak kurang lebih ada 6, ada 7. Nah kita tambah 3. Ya ini titik yang paling utamanya barusan adalah pemberian penghargaan bagi guru yang telah mengajar di atas 10 tahun tapi usianya belum 35 diberikan afirmasi. Ini baru draft dari Bapak Ketua tadi bahwa rekomendasi masih diolah untuk melahirkan kepentingan pendidikan dan kepentingan curhat-curhat yang sudah disampaikan dari teman-teman guru honor. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kepada tim DPD. Sedikit saya tambahkan ya. Jadi saya mau tambahkan sedikit. Saya sangat percaya pernyataan yang menyatakan bahwa kalau mau melihat masa depan Indonesia maka lihatlah keadaan gurunya pada hari itu. Dan itu salah satu yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Republik Indonesia Muhammad Natsir. Saya kira kita juga sangat mengenal Jepang ketika selesai menghadapi bom Hiroshima dan Nagasaki, yang dia pertanyakan bukan berapa kekuatan militer yang kita punyai, berapa persenjataan yang kita punyai, tapi berapa guru yang masih tersisa. Karena itu saya kira komitmen kita untuk kepedulian kepada guru ini harus kita tunjukkan luar biasa. Saya di DPR dulu saya termasuk yang memperjuangkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Saya juga yang mendorong tentang mandatory spending anggaran sebesar 20%. Bahkan waktu saya pimpin badan anggaran, hanya pada saat itulah satu peristiwa yang terjadi menaikkan anggaran lebih dari 20%. Kenapa lebih dari 20%? Karena saya dorong tentang adanya endowment fund.